Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk hari ini. Baik, di video kali ini kita akan bahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui, insya Allah mulai minggu ini kita akan ada Google Meet atau akan pakai Zoom sebagai media absen aja ya. Untuk materi kita akan maksimalkan di Google Classroom dan juga di YouTube. Karena kalau kita menggunakan Zoom untuk media pembelajaran kayaknya akan ribet karena nanti biasanya crowded gitu. Kalian ribut sendiri, Pamin menjelaskan malah nggak jelas gitu kan. Makanya Pamin usahain kita pakai video YouTube aja. Dan nanti ketika kalian ada di Google Meet ya, mulai hari Senin ini, itu ada beberapa peraturan yang harus kalian ikutin. Yang pertama, pakaian. Kalian harus berpakaian yang rapi dan sudah siap di link yang akan Bapak bagikan di setiap harinya. Nanti paling ketika Zoom yang pertama kalian siap, yang kedua pakaian yang rapi. Ya minimal sopan lah, bebas tapi sopan. Kalau emang kalian lebih baiknya pakai seragam. Itu yang pertama, pakai seragam. Yang kedua, sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, nanti ketika kalian di Google Meet itu Pamin di sana hanya absen aja. Jadi kalian ketika ada di Google Meet, misalnya sudah absen, Pamin sebut namanya, kalian sudah boleh keluar atau sudah boleh pergi dari atau meninggalkan Zoom Meet atau Google Meet, boleh. Tapi kalau kalian masih mau nunggu teman-temannya juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian khawatir karena kuotanya habis, boleh setelah Pamin absen, panggil namanya, kalian boleh pergi. Selanjutnya di Google Meet nanti kalian Pamin harapkan ketika sudah bergabung tidak menyalakan mikrofon. Jadi kalian cuma dengerin suara Pamin aja. Terus nanti kalau Pamin panggil, misalnya nama kalian, Pamin absen, kalian baru nyalain itu mikrofonnya. Nah kayak gini caranya, nanti Pamin kasih tahu. Kalian nyalain mikrofonnya, terus kalian bilang, hadir Pak, saya nama si A hadir. Nah setelah itu kalian boleh nunggu teman-teman yang lain atau boleh keluar dari Google Meet, itu boleh, nggak apa-apa. Khawatir kalian kehabisan kuota. Jadi nanti belajar kita tetap seperti biasa aja di Google Classroom sama di YouTube. Kalian menyimak video atau Pamin kasih tugas di Google Classroom. Jadi nggak harus kita di Google Meet ya. Itu beberapa peraturan yang akan Pamin coba di Google Meet. Dan nanti durasinya pun kita di Google Meet gak lama, paling 10 menitan aja untuk absen aja ya. Jadi kalian bisa lihat muka Pamin, Pamin bisa lihat muka kalian, absen dan seterusnya. Oh iya, dan juga ketika kalian gabung di Google Meet, Pamin harapkan semua video dinyalakan, kamera dinyalakan supaya Pamin tahu muka-muka kalian. Nanti mau Pamin screenshot ada berapa totalnya untuk sebagai absen dan laporan ke kepala sekolah. Insya Allah itu untuk peraturan-peraturan ketika nanti kita ada Google Meet. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sholat jamak dan qashar. Baik, seperti sudah kalian kirimkan berupa video, berupa cerita, itu sudah bagus-bagus semua. Pamin nilai, Pamin hargain, paling kecil nilainya 90, ada juga yang 100. Untuk video kalian mengirimkan tentang sholat jamak dan qashar. Jadi betul, sholat jamak itu adalah jamak dari kata jami, itu artinya bersama ya, atau gampangnya menggabungkan, membersamakan dari dua sholat menjadi satu waktu. Contohnya jelas antara sholat duhur dan sholat asar. Ya betul, kalian contohkan ketika dalam perjalanan, misalnya Pamin mau pergi ke luar kota, jaraknya sudah lebih dari 80 kilo atau 90 kilo. Itu ada keringanan, ada kemudahan untuk dapat mengerjakan sholat dengan menggabungkan di satu waktu. Ada namanya sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu adalah sholat jamak yang menggabungkan dua waktu sholat di satu waktu di awal.
Contoh kan nih, Pak Amin mau pergi ke Jakarta, waktunya sholat duhur dan sholat asar. Nah misalnya jam jam 11 siang berangkatnya. Nah ketika sampai Tangerang itu sudah azan misalnya seperti itu. Mampir ke rest area, sholatnya digabung antara duhur dengan asar di waktu sholat duhur. Itu namanya sholat jamak takdim, menggabungkan sholat duhur dan asar di awal waktu. Atau boleh juga sholat duhur dan asar karena mungkin selama perjalanan nggak ketemu atau macet, nggak sempat ketemu rest area, sempat ketemunya jam 2-an misal gitu, atau setengah 3 menjelang asar. Itu juga boleh mengerjakan sholatnya di waktu yang akhir. Jadi mengerjakan sholat duhur dan asar di akhir waktu, itu juga boleh. Itu namanya sholat jamak takhir. Nah syarat-syaratnya sholat jamak itu yang jelas ya sama kayak sholat fardu biasa, cuman ini ada jarak tadi ya sudah kami terangkan ya, jaraknya itu minimal 80 kilo atau di sini ada 80,640 km, 2 farsyah atau 2 marhalah 16 marsyah atau 2 marhalah. Ini patokan Nabi ketika Nabi itu perjalanan. Dulu kan belum ada kendaraan ya, belum ada Gojek, belum ada Maxim, belum ada Grab. Jadi Nabi itu ketika perang dulu itu bener-bener jalan sehari semalam. Dari mulai ya pokoknya dari mulai start Nabi sampai mana gitu, itu jalan kaki, betul-betul jalan kaki. Nah ketika sudah 1 hari 1 malam itu dihitung kira-kira 80 kilo tadi itu, Nabi perintah, Nabi instruksi untuk melaksanakan salat itu di jamak. Seperti itu, boleh mengerjakan salat 2 waktu salat di waktu 1 waktu. Itu berlaku 4 salat ya. Duhur dengan asar saja ya, dan maghrib dengan isya saja. Jadi kira-kira jadi sehari itu 3 waktu sholat. Pertama subuh itu nggak bisa digabung sama isya, nggak bisa, atau sama duhur nggak bisa. Subuh sendiri ya kan. Terus duhur asar itu juga 1 waktu, dan yang ketiga maghrib isya. Nah, jadi kalau kita dalam perjalanan itu 3 waktu saja sholatnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus syaratnya itu yang pertama tadi jarak, yang kedua dalam melakukan perjalanan itu dalam kegiatan yang baik, bukan maksiat, bukan kegiatan yang berhubungan dengan dosa. Saya pergi misalnya keluar kota ke Bandung misalnya dengan nganter narkoba, itu juga nggak boleh, itu ada maksiat, dosa. Nah itu perjalanannya tujuannya benar, tidak haram ya, misalnya silaturahim, urusan pekerjaan, mungkin urusan sekolah, banyak selain yang berbau dosa atau haram, itu boleh melaksanakan sholat jamak. Terus mengetahui tujuannya sudah. Nah ini tempat tujuan musafir harus diketahui jaraknya di awal mulai bepergian. Jadi niat di awal, Pak Amin mau pergi ke Jakarta, oh berarti lebih dari 80 kilo, berarti sudah bisa qashar. Nah kayak gitu. Kalau niat awal Pak Amin cuma ke Tangerang atau ke Serang misalnya, itu kan nggak qashar. Pak Amin mau ke Tangerang, tiba-tiba di Tangerang pengen ke Serang kan, Pak Amin ke Serang tuh nggak qashar. Tiba-tiba pengen ke Jakarta, itu lain lagi ceritanya, bisa jadi nggak qashar ke Jakartanya, karena niat awalnya cuma mau ke Serang kayak gitu. Jadi kalau mau qashar dari awal, Pak Amin mau atau saya mau ke Serang, saya mau ke Jakarta, saya mau ke Bandung, saya mau ke Jogja, itu di awal, niat awal, baru kita bisa sholat jamak. Terus mengetahui hukum bolehnya sholat menjamak sholat, ya tadi hukumnya seperti apa kita harus tahu. Terus nomor 6, telah keluar dari tempat tinggalnya. Misalnya gini, Pak Amin sudah niat mau ke Bandung. Nah baru berangkat nih, naik motor misalnya, sampai PCI hujan, kan berhenti tuh, hujan nunggu sampai waktu duhur. Nah itu boleh, masih di Cilegon,
mengerjakan sholat jamak itu boleh, walaupun masih di Cilegon ya. Kenapa? Karena sudah niat mau ke Bandung, mau ke Jakarta. Nah ini yang harus kalian ketahuin. Bisa mengerjakan sholat jamak walaupun belum 80 kilo, tapi niatnya sudah 80 kilo. Misalnya kalian mau ke Bandung, mau ke Jawa Tengah, mau ke Jogja, baru sampai Tangerang nih. Tangerang kan belum 80 kilo ya. Tangerang sini lah, Balaraja gitu. Itu sudah boleh mengerjakan sholat jamak. Kayak gitu. Tertib. Nomor 7 tertib berurutan. Tadi kami katakan duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Gak bisa. Subuh dengan duhur gak bisa. Asar dengan maghrib gak bisa. Sudah ada ketentuannya. Subuh sendiri, duhur asar boleh gabung, maghrib isya boleh gabung, kayak gitu. Nah ini nomor 8, berniat sholat jamak dalam sholat yang bertepatan waktunya atau sholat yang pertama. Ini tergantung niatnya sholat jamak takdim atau takhir itu di awal juga niatnya tuh. Nanti saya perkirakan nih. Bapak perkirakan misalnya mau ke Jakarta, saya akan mengerjakan sholat maghrib dan isya di awal. Itu di awal niatnya. Udah diniatin dari awal kayak gitu. Nah ini 9, berturut-turut antara sholat pertama dengan sholat yang kedua. Jadi ketika kalian mengerjakan sholat jamak takdim atau sholat jamak, itu segera. Contohnya gini, kalian ke masjid sholat, ketika mereka sholat jamak, nah itu misalnya setelah sholat duhur, salam, langsung lanjutkan dengan sholat asar. Nggak nunggu lagi, nggak sholat sunnah. Jadi kalau kalian sudah niat sholat jamak, itu nggak ada lagi sholat sunnah, langsung kalian kerjakan kayak gitu ya. Jadi misalnya kalian menyela-nyelai, misalnya saya mau sholat, bapak mau sholat duhur asar, setelah sholat duhur kalian berhenti dulu, makan dulu, itu nggak bisa. Langsung kalian kerjakan sholat asar di situ. Maksudnya nggak ada waktu untuk mengerjakan sholat lain selain langsung teruskan aja gitu. Jamak takhir sama syaratnya kurang lebih sama, cuman tadi lebih ke niat aja gitu. Niatnya seperti apa? Niatnya di awal atau di akhir? Tata caranya nanti kalian tinggal baca aja. Jamak takdim, jamak takhir, ini ada niatnya juga. Ini juga boleh kalian tinggal baca aja. Terus, nah, itu yang pertama sholat jamak. Sekarang sholat qashar. Apa itu qashar? Qashar itu artinya meringkas. Sholat qashar dapat dilakukan apabila seorang dalam perjalanan atau bepergian. Nah ini sholat qashar, sholat fardu yang dapat diqashar adalah yang berjumlah 4 rakaat. Sholat zuhur, asar, isya. Kalau subuh sama maghrib tetap, subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Kayak gitu. Nah jadi makanya praktek sholat qashar, jamak qashar ya. Sekarang kita gabung jamak dan qashar, digabung dan diringkas. Misalnya Pak Amin kayak gini. Pak Amin niat berangkat ke Bandung. Ini kendaraan sampai tengah-tengah, sampai Jakarta misalnya, waktunya sholat duhur atau sholat asar. Pak Amin sholat di situ, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Perjalanan lagi kan, seret. Sampai Bandung misalnya sore, waktunya maghrib. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Seperti itu terus. Jadi selama kalian perjalanan, misalnya kalian punya nenek ada di Jawa Timur atau di Sumatera, selama dalam perjalanan naik mobil itu atau naik kendaraan itu boleh melakukan salat jamak qashar, digabung dan diringkas ya. Kalau syarat sahnya ini sama, mirip-mirip. Yang pertama adalah sholat yang di qashar adalah sholat yang 4 rakaat ya, tadi duhur, asar, dan isya.
Terus jaraknya sama ya, 80 kilo lebih atau 83 kilo. Musafir tidak dalam orang durhaka ya, tadi sama niatnya bukan untuk melakukan hal yang dosa. Terus perjalanan bertujuan yang baik-baik. Nah, tempat tujuan musafir sudah diketahui jaraknya sejak bepergian, mengerti tata cara sholat qashar, mengetahui ketentuan diperbolehkannya sholat qashar, telah melewati tempat pemukimannya dan sampai pada suatu tempat yang dianggap sebagai musafir. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting. Tidak bermakmum kepada orang yang tidak diketahui status musafirnya, atau kepada orang yang menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Nah, ini nak. Pak Amin dalam keadaan perjalanan, terus ke masjid, ketemu orang yang lagi sholat. Niat kita sholat jamaah. Wah, ini kayaknya lagi perjalanan nih. Tapi kita nggak tahu dia itu sholat duhurnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Wah, ini kalau saya ikut jadi 4 rakaat, ya kan? Nah, kalau mengetahui kayak gitu, boleh kita sendiri sholatnya. Jadi dia sholat sendiri, kita sholat sendiri. Dengan misalnya ada yang lain juga yang sama-sama sholat jamak qashar. Atau kecuali begini, Pak Min pernah di rest area daerah Karangtengah itu ada tempatnya sendiri. Di sebelah dalamnya itu khusus sholat yang tidak jamak qashar. Ada juga di area tertentu yang dia khusus jamak qashar. Jadi ketika kita masuk masjid itu di daerah Karangtengah kalau nggak salah, arah ke Cilegon ya, arah ke Serang, itu ada tempatnya khusus sholat jamak, khusus sholat qashar, ada di situ. Jadi enak. Wah, berarti ini jelas sedang melakukan sholat jamak qashar. Kita boleh makmum di situ. Kita tidak makmum ke yang di sana, yang sholatnya menyempurnakan 4 rakaat. Gitu. Tapi kalau misalnya nih kita sedang dalam perjalanan, terus kita ngikut ke imam, misalnya ada sholat di situ, sholat maghrib atau isya, ngikut kita di situ, ngikut sampai 4 rakaat di sholat duhurnya misalnya, itu nggak apa-apa juga, tetap sah sholatnya. Malah kita dinilai menyempurnakan sholat kayak gitu. Jadi boleh. Kita sudah niat jamak qashar, ternyata imamnya 4 rakaat, ya nggak apa-apa, malah bagus. Ini niat qashar sama, terus meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan niat qashar sama, masih dalam perjalanan dan mulai permulaan sampai akhir sholat qashar. Nah, itu anak-anak. Jadi sholat jamak qashar ini berlaku ketika kita dalam perjalanan jauh yang jaraknya, kan sekarang udah ada Google Map ya, enak kan? Jadi kalian tahu Pak jaraknya berapa, ya tinggal cek Google Map aja gitu kan. Kalian mau ke Jakarta, Bandung, pokoknya kalau kalian orang Cilegon, itu yang Pamin tahu minimal Jakarta. Atau kalau Karo Selatannya itu daerah-daerah mana ya, Pamin pernah cek. Labuan tuh kira-kira sudah hampir 80 kilo, hampir itu ya. Kalau mau 80 kilonya itu daerah mantap, lupa nama, Ujung Kulon. Itu kita ke Ujung Kulon itu sudah bisa qashar. Ke Lampungnya itu jarak Lampung itu kan Cilegon Bakauheni itu kira-kira 30-an kilo. Cilegon Bakauheni ya. Nah, Bakauheni kalau 30 tambah 50 kilo lagi kira-kira panjang lah. Ya, cari gampangnya Bandar Lampung itu kalian sudah bisa qashar. Ya pokoknya kalau ke arah timur itu kalian Jakarta, kalau arah Sumatera berarti Bandar Lampung itu sudah bisa melakukan sholat jamak qashar. Ini bagian dari Cilegon ya, Pamin kasih gambaran aja. Itu kalian sudah bisa niat untuk qashar, sudah bisa melakukan qashar start dari Jakarta. Kalau kalian belum sampai Jakarta, belum bisa jamak qashar. Ya anak-anak, untuk hari ini demikian penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tulis di komentar aja. Dan pesan Pamin ketika di Google Meet nanti, tetap semangat, sehat terus. Semoga COVID ini bisa segera berakhir dan kita bisa tatap muka seperti biasanya.
Kami cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, kita akan lihat tutorial bagaimana ketika kalian masuk ke Google Meet. Misalnya ada undangan kayak gini, undangan yang akan bikin kayak gini, googlemeet.com, GW dan sebagainya. Kalian tinggal klik aja, buka dengan Google Meet ya, Chrome, Google Mail, Google Meet, buka dengan Meet. Nah setelah itu kalian pilih email kalian. Ini misalnya Pak Amin di sini pakai satu email ini ya. Nah, setelah itu email kalian sudah ada di situ, kalian minta bergabung dan pastikan kameranya nyala kayak gini supaya kalian ada gambarnya. Minta bergabung, nanti kalian akan di-approve oleh Pak Amin. Di-approve. Nanti kalian Nah, setelah seperti ini, nah kalian tugas kalian hanyalah ini ya, di sini ada tanda-tanda kayak telepon. Ini artinya menyalakan atau mematikan. Yang kedua tanda video yang kotak ini. Yang ketiga ada tanda mikrofon. Yang keempat ada tanda 3. Kalau kalian pencet yang warna merah ini, itu berarti nanti kalian akan keluar dari percakapan ini dari Google Meet ini. Kalau kalian pakai video, nanti muka kalian hilang. Ya, sebaiknya kalian nyalakan. Nanti kami minta kalian untuk menyalakan ya. Untuk menyalakan aja. Terus yang ketiga, ada mikrofon ini. Kalau kalian pencet, maka suara kalian tidak akan masuk. Cek, 1, 3. Nggak kedengeran kan? Nah, nyalakan aja. Nyalakan aja. Kayak gitu ya. Jadi kalau setelah sudah masuk ke Google Meet, kalian nyalain videonya, eh, nyalain mikrofonnya. Kalian matikan mikrofonnya. Nyalain video, matiin mikrofon. Kalau pemimpin minta absen, baru kalian eh, baru nyalain mikrofonnya. Nah, setelah pemimpin absen, kalian boleh tinggal atau boleh langsung pergi dengan mencet yang merah ini. Gitu ya. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.